Sejarah hubungan persaudaraan suku Dayak dan suku Banjar di Kalimantan. Suku Dayak dan suku Banjar memang memiliki ikatan kedekatan yang sangat erat. Meskipun Dayak bukanlah Banjar, namun dalam jiwa orang Banjar sejatinya masih ada mengalir darah leluhur orang Dayak. Saking dekatnya, suku Dayak dan Banjar diibaratkan seperti hubungan saudara kandung antara adik dan kakak. Sebelum lanjut, admin ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah subscribe dan mengklik video ini. Bagi yang belum, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru yang tentu tidak kalah menarik untuk disaksikan. Harap tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi gagal paham. Selamat menyaksikan. Wilayah selatan Pulau Borneo, Kalimantan pernah berdiri sebuah pusat kerajaan Dayak yang sangat dikenal di masanya, yakni Kerajaan Nan Sarunai Dayak Ma'anyan. Akan tetapi keberadaan Kerajaan Nan Sarunai akhirnya berhasil dihancurkan oleh Kerajaan Majapahit di bawah pengaruh Mahapatih Gajah Mada. Kehancuran yang terjadi terhadap Kerajaan Nan Sarunai mengakibatkan sebagian besar orang Dayak terdesak dan terpecah hingga masuk ke dalam hutan yang pada akhirnya membentuk beberapa turunan suku Dayak. Arus besar berikutnya terjadi ketika pengaruh Islam yang berasal dari Kerajaan Demak bersama para pedagang Melayu masuk ke tanah Kalimantan. Pada mulanya, Banjar bukanlah merupakan sebuah etnis suku, melainkan sebuah kesultanan, yakni Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar terbentuk dari sekelompok orang yang menjadi rakyat Banjar serta lebih dominan berbudaya Melayu dan beragama Islam. Beberapa orang Dayak yang awalnya beragama Kaharingan sebagian ikut masuk Islam dan berasimilasi dengan budaya Melayu hingga melakukan pernikahan dan akhirnya memiliki keturunan. Sebagian besar suku Dayak di wilayah selatan dan timur Kalimantan yang memeluk Islam memutuskan untuk keluar dari pemukiman suku Dayak dan tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak. Mereka menyebut dirinya sebagai orang Banjar dan sebagiannya lagi mengaku sebagai orang Kutai. Sedangkan orang Dayak yang tetap memilih beragama Kaharingan memutuskan untuk kembali menyusuri aliran sungai masuk ke pedalaman dan bermukim ke tempat lain hingga masuk ke dalam hutan. Orang Dayak pemeluk agama Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian Kota Waringin. Salah seorang pemimpin Banjar yang terkenal yaitu bernama Lambung Mangkurat yang menurut orang Dayak merupakan seorang keturunan dari orang Dayak Ma'anyan. Banjar merupakan satu entitas tersendiri namun asal-usulnya tidak dapat dilepaskan dari para leluhur orang Dayak. Ibarat kata Dayak dan Banjar memang telah memiliki ikatan hubungan yang sangat dekat layaknya seperti keluarga atau saudara kandung. Maka tepatlah jika ada istilah menyebutkan hubungan antara Dayak dan Banjar merupakan bading sanak. Hubungan Dayak dan Banjar selalu terjalin sangat baik. Orang Dayak menganggap suku Banjar sebagai saudara. Begitu pula sebaliknya. Hal ini juga diperkuat dengan banyaknya pernikahan antara suku Banjar dan suku Dayak termasuk sampai di lingkungan kerajaan. Terlebih lagi adanya cabang Kesultanan Banjar di pemukiman Dayak yaitu Kesultanan Kota Waringin yang diperintah oleh salah seorang pangeran Kesultanan Banjar yang bernama Pangeran Antakasoma.
Kala itu masyarakat Dayak menerima dengan baik kedatangan utusan Kesultanan Banjar untuk mendirikan sebuah cabang dari Kesultanan Banjar yang selanjutnya menyebarkan agama Islam di sana. Tidak hanya dari Nusantara, tanah Kalimantan juga didatangi oleh para pedagang lain dari bangsa lain seperti bangsa Tionghoa. Keberadaan bangsa Tionghoa mulai menetap di tanah Kalimantan, tepatnya di kota Banjarmasin di suatu daerah pesisir dekat pantai. Kedatangan bangsa Tionghoa di selatan Kalimantan tidak mengakibatkan perpindahan penduduk Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung karena keberadaan mereka di sana hanyalah berdagang. Peninggalan bangsa Tionghoa di tanah Kalimantan masih disimpan oleh sebagian suku Dayak dan Banjar seperti piring Malawen, belanga atau guci dan beberapa peralatan keramik lainnya. Hubungan Dayak dan Banjar menjadi semakin erat ketika terjadi masa penjajahan kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang di tanah Kalimantan. Dalam catatan sejarah dituliskan bahwa orang Dayak dan Banjar secara bersama-sama berjuang mengusir para penjajah hingga akhirnya para penjajah angkat kaki dari tanah Kalimantan. Sejak dahulu dikabarkan tidak pernah ada pertikaian atau pertumpahan darah yang melibatkan antara orang Dayak dengan orang Banjar. Bahkan ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa antara suku Dayak dan Banjar berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan satu dengan yang lainnya bisa jadi karena faktor asal-usul nenek moyang yang sama. Keharmonisan suku Dayak dan Banjar masih tetap terjaga dengan baik sampai saat sekarang ini. Mereka bisa hidup tenteram berdampingan di tanah Kalimantan, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Bagaimana menurut kalian? Bila ada yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan video kali ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru yang tentu tidak kalah menarik untuk disaksikan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.